Menurut bahasa, toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, toharoh yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut atau diwajibkan untuk bersuci, seperti sholat. Kemudian pengertian hadas dan najis. Hadas artinya suatu peristiwa, suatu yang terjadi, suatu yang tidak berlaku. Menurut istilah, adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Salah satu cara menghilangkan hadas adalah dengan tayamum dan juga berwudu. Video berwudu telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian saya akan menjelaskan tentang video tayamum. Secara bahasa, tayamum artinya adalah menyengaja. Sedangkan menurut syariat, mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan karena sebagai ganti wudu atau mandi sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Tayamum juga memiliki syarat dan fardu. Ada dua unsur yang menyebutkan seorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama adalah ketidakberadaan air, yang kedua adalah sakit yang tidak boleh terkena air. Syarat orang melakukan tayamum yakni yang pertama adalah ketidakberadaan air, yang artinya dia sudah mencari dimanapun tetapi tidak menemukan air. Dan yang kedua, dia menemukan air tetapi untuk mengambilnya dia terhalang oleh musuh atau binatang buas sehingga tidak bisa melewatinya. Selanjutnya, dia mempunyai air, namun cukup untuk minum saja. Jika digunakan untuk berwudu, dia tidak mempunyai air sehingga tidak dapat minum, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Selanjutnya, tayamum dilakukan saat memasuki waktu sholat. Jika dilakukan sebelumnya, maka tayamumnya tidak sah dan dia wajib mengulanginya. Kemudian tayamum menggunakan debu yang suci, bukan debu yang sudah digunakan atau mustakmal. Orang sakit yang melakukan tayamum yakni jika orang tersebut tidak bisa terkena air. Artinya, jika dia terkena air maka bertambah parah sakitnya dan juga mungkin akan meninggal. Fardu tayamum ada 4, yakni yang pertama niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan sampai siku, yang keempat adalah berurutan. Perlu diingat juga bahwa tayamum dapat dilakukan satu sholat fardu saja. Berbeda dari sholat sunnah, maka tayamum bisa dilakukan untuk berkali-kali sholat sunnah, tetapi untuk sholat fardu hanya satu saja. Karena saat seumpama kita tayamum saat asyar, maka maghrib kita harus tayamum lagi. Berbeda dengan sholat sunnah, seumpamanya kita sholat sunnah duha, maka kita bisa melakukan sholat duha berkali-kali. Caranya yang pertama yakni menepukkan kedua tangan pada debu disertai niat yang terus berlangsung sampai membasuh bagian dari wajah. Namun akan terlebih dahulu ditipiskan dengan cara menepukkan kedua tangan lalu mengusapkan kedua tangan pada seluruh wajah. Adapun lafal niat tayamum itu sendiri yakni nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Pada bagian tangan yakni menepukkan kedua tangan di tempat yang lain. Selanjutnya mengusapkan jari-jari telapak tangan kanan pada anggota luar tangan kanan, sampai selanjutnya mengusapkan bagian dalam telapak tangan kiri pada bagian dalam tangan kanan, mulai dari siku-siku sampai ujung jari jemari, dengan tetap mengangkat ibu jari lalu mengusapkan bagian dalam ibu jari tangan kiri pada bagian luar ibu jari tangan kanan, lalu mengusapkan tangan kanan pada tangan kiri dengan teknis yang sama. Selanjutnya menyela-nyela jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya adalah persoalan tentang najis. Najis ada 2. Yang pertama adalah najis ainiyah, yaitu najis yang mempunyai bentuk atau jirim, kemudian ada rasa, rupa, dan warnanya. Yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak mempunyai bentuk atau jirim, tidak ada rasa, tidak ada rupa, dan tidak ada warna. Dari kedua najis tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang hukumnya ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan dan minum selain ASI. Yang kedua yakni najis mutawasito, atau najis yang dihukumi sedang, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang dihukumi berat seperti anjing, babi, dan lain. Cara menghilangkan najis mukhafafah adalah dengan memercikkan air di permukaan sesuatu yang terkena najis sampai merata sekalipun tidak mengalir. Najis mutawasitoh, cara menghilangkannya adalah
Kita hilangkan terlebih dahulu jirim atau bentuknya sampai hilang rasa bau dan warnanya. Kemudian dengan mengalirkan air pada sesuatu yang terkena najis walaupun sekali, asalkan sudah merata. Kemudian yang terakhir yakni najis mughaladah adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Video dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.